Alright guys, welcome back again di Altcoins Update. And Altcoins Update hari ini kita mau review Ethereum, teman-teman sekalian. Ini menjelang Ethereum ETF approval dan kapan dia mulai ditradingkan sebetulnya ya. Menjadi satu buah excitement untuk membuka opportunity masuknya money flow atau liquidity ke altcoins lebih banyak lagi. So teman-teman sekalian, per today banget kita ngeliat Bitcoin finally memvalidasi rejection yang kita bahas di previous video update, di mana exponential moving average 21 berfungsi sebagai resistance ya after berhasil di breakdown ya. Dan banyak banget teman-teman yang nanya kan seputar altcoins ya. Jadi kayak House Ethena, House Wormhole, House PP, Doge ya, Shiba, dan masih banyak lagi ya request dari teman-teman seputar altcoins. And kita belum bahas seputar altcoins karena memang recently kita main fokusnya tuh ngelihat ke Bitcoin. Kita main fokusnya ngelihat ke macro fundamental, especially kalau kita ngomongin dari sisi FOMC ya. Setelah FOMC sampai dengan today, ya bisa dibilang market masih terus mengalami tekanan jual, termasuk altcoins yang double down ya kalau kita ngeliat dropnya teman-teman sekalian. And it should be nightmare ya buat sebagian orang yang mungkin udah hold dan beli spot mungkin sejak lama, atau tepatnya pada saat kemarin lagi hype-hype-nya teman-teman sekalian. So di sini saya pengen bahas cukup banyak teman-teman ya. Kita akan berbicara soal total 1, total 2, total 3, Bitcoin dominance, USDT dominance, dan juga Ethereum ya sebagai finalnya. And then nanti untuk altcoins yang kalian request itu ada banyak banget. Mungkin kita bisa langsung ya update dalam kondisi live, which is either tomorrow atau lusa teman-teman, di hari Sabtu atau Minggu ya. Nanti kita ketemu di sana dan kita akan banyak discuss seputar altcoins yang mungkin kalian pegang dan kalian pengen tahu kayak how far dia bisa turun, and where if you guys want to average down supaya bisa ketemu titik tengahnya gitu ya. Nah itu bisa kita discuss lebih detail lagi nanti pada saat live streaming. Oke? So for now teman-teman sekalian ya, a couple things yang mungkin perlu di note sama teman-teman. Sebenarnya when this condition occurred ya, atau terjadi kepada kita saat ini teman-teman, itu banyak kesempatan yang bisa dimanfaatkan. Dan ini vibe-nya sama banget waktu lagi bear market 2021 akhir menuju ke 2022 ya. When everybody start crying, everybody start sad, everybody start angry ya terhadap kondisi portofolio mereka yang turunnya udah luar biasa signifikan ya. Some of them bahkan berpikir kayak udahlah tutup aja aplikasinya, lihat lagi nanti saat udah mulai rebound dan bla 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 bla. But they learn the game teman-teman sekalian ya. Some of them learn the game dan survive dengan cara membeli di timing yang tepat ya. When there is a bottom atau when there is a big capitulation, when there is a big fear di market, everybody start angry. Di situ ada kesempatan, they use that opportunity dan akhirnya bounce back gitu ya. Mungkin per Oktober kemarin 2023 sampai dengan awal tahun 2024 mereka make money, bisa 7x, bisa 8x ya dan lebih gitu. Cuman kadang yang jadi kendalanya adalah when there is a profit, mereka belum tentu mereka cash out gitu loh. Mereka expecting more and more and more and more, dan pada akhirnya ya stuck lagi gitu kan. Mungkin balik lagi ke harga. Kayak sebagian harga di altcoin sekarang udah ada di harga waktu Oktober 2023, which is cheap teman-teman sekalian, atau murah ya. Dan yang menjadi kendala adalah Anda lihat ini sebagai opportunity atau melihat ini sebagai satu bentuk timing atau waktu yang tepat untuk kalian marah gitu loh ya. Jadi kalau kita ngelihat lagi, well, I've been here since 2021. Many of you udah tahu teman-teman tentang YouTube channel ini sejak 2021 ya. Kita udah update setiap hari seperti ini. Dulu zaman awal-awal banget saya update sehari kayak 3-4 kali ya. Masih free time banget pada kala itu teman-teman sekalian, sambil trading ya. Dan kemudian start creating study time ya. Request dari teman-teman untuk dibikinkan grup. So kita create as highly advanced group ya, atau SAG. Sampai sekarang masih berjalan. Dan masih banyak lagi ya teman-teman progres-progres yang kita lakukan. Saya ngerasain momennya di mana market ketika lagi berada di titik terendah, downside ya, itu many players ya, atau bisa dibilang banyak crypto trader, investor, bahkan influencernya juga itu menghilang teman-teman sekalian. They out from the market ya. Mereka cabut dari market. Mereka berhenti ngelihat
price action, mereka berhenti ngelihat kripto, mereka tidak suka dengan kripto, mereka kesal dengan kripto, dan ketika ada opportunity justru di situ tidak dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin gitu loh. Nah, saya bukan bilang momen saat ini adalah momen yang tepat, but the fight sama teman-teman sekalian ya, conditionnya sama, dan membuat mungkin sebagian besar dari teman-teman di sini jadi ya fear ya terhadap market gitu. Dan sebetulnya ya inilah ya, ketika kita berbicara opportunity yang menarik itu tersedia, tapi posisi teman-teman tuh sudah terlanjur mungkin nyangkut gitu kan. Kenapa bisa nyangkut? Karena interested di kriptonya itu telat gitu loh. The moment market rata-rata rally, kalian lihat tetangga kalian make profit, kalian lihat teman-teman kalian ada yang main di kripto dan dia profit gitu, kalian baru coba terjun, kalian baru coba beli, kalian baru coba masuk. That's why masih ada loh orang-orang yang ngelihat PP Coin udah nanjak kayak setinggi itu, tapi dia masih mau beli di atas gitu loh. Nah, itu kan jadi satu buah pertanyaan ya, kenapa dia berani beli di atas? Meanwhile kita yang mungkin sebelumnya udah ngerasain waktu momen-momen bear market, kita udah tahu gitu loh, rasanya nyangkut di atas jadi exit liquidity itu kayak gimana tuh kita tahu gitu loh. That's why kalau teman-teman di sini ya memang Anda ya memutuskan untuk menjadi investor kripto, Anda lihat range Anda beli dan Anda expect harga aset-aset tersebut bisa bertumbuh sampai ke berapa dan di momen kapan gitu loh. Ya kita nggak bisa expecting hari ini kalian beli besok dan lusa langsung make money gitu. Nah, ini kendalanya terhadap para mungkin crypto traders yang masih beginner ya. Begitu mereka masuk ke market, mereka ekspektasinya seperti itu. Karena ngelihat ya teman-temannya kok enak ya, dia kelipatan uangnya 2 kali 3 kalinya tuh cepat gitu loh. Apalagi mereka yang main di meme coin ya kan, makin tergiur lagi lah dia dan semakin interested untuk memflip duit dia dari mungkin 1x jadi 3x, 4x dalam waktu relatif singkat. Yang ternyata realitanya nggak semanis itu teman-teman. Nggak semua orang siap dengan kepahitannya. Mereka cuma siap dengan manisnya, tapi begitu dapat kepahitannya, wah nggak sanggup untuk berhadapan dengan kondisi tersebut. And that could be the problem. Oke? Jadi itu saya pengen highlight dulu ya buat teman-teman. Kalau misalkan Anda merasa frustrated dengan condition saat ini, let me tell you something ya, it's totally different dengan kondisi 2022. There's no institution waktu itu. Saat ini sudah ada institution, money flow, global liquidity, all of liquidity di market itu udah mulai pelan-pelan start untuk growing gitu. Tinggal masalah menunggu waktu aja. Kalau teman-teman nggak bisa sabar ya jangan jadi investor. Teman-teman sebaiknya trading aja gitu loh. Berarti Anda harus tahu kapan harus masuk dan exit gitu. Dan Anda harus bisa belajar minimize resikonya. Itu trader. Kalau Anda jadi investor tapi uring-uringan, galau gitu, apa kabarnya yang pada ngeholdin saham Indonesia juga teman-teman? Ya, recently kita tahu IHSG juga lagi dalam keadaan tertekan, which is many of the stock juga sama, price-nya turun. Ya, pemain saham juga sama ya teman-teman, lebih kurangnya ya, ngadepin kondisi yang sama. Walaupun gak sama dengan kondisi S&P 500 dan juga Nasdaq yang technically masih dalam keadaan bullish. Kalau kita ngelihat IHSG, it's totally different guys. Oh, shit ya. Komposit ya. Komposit. Nah, ini dia IDX Composite. Ya, if you take a look on the stock Indonesia ya, di overall sejak bulan Maret 2024 sama kita udah mengalami decline sekitar 9%-an ya. To be honest teman-teman, saya nggak tahu gimana kondisi persahamannya. Probably kalau misalnya kita cek kayak BBCA ya, BBRI ya, most of the stock juga dalam keadaan turun. Even BBRI sekalipun ya teman-teman sekalian, ini apa kabar holdernya drop 33% gitu. Mungkin nggak separah altcoins, tapi kenapa di altcoins kalian merasa bisa parah? I don't know, maybe you guys all in ya, in one crypto atau one coin, and then once kalian masuk sekaligus tanpa mempersiapkan cash atau spare cash, dimana harusnya kalian tahu kalian beli itu bukan di titik terendah, tapi kalian beli saat ini berada di mendekati titik teratas ya, di range-range yang relatif tinggi. Kayak misalkan ya PP, kalau kita buka lagi PP, kalian tahu posisi PP di mana dan kalian beli all in langsung di top ya, itu jadi problematik untuk kedepannya teman-teman. Dan Anda harus berhadapan dengan floatingnya. Tapi kalau Anda masuk, maka Anda harus tahu juga di mana risk management yang proper. Kira-kira seperti itu. Ya, itu sedikit jangan ya, mungkin teman-teman sekalian, atau nasihat dari kita-kita yang mungkin udah survive di bear market 2022. And I hope teman-teman there's no Sangkuters 2.0, 3.0, 4.0 gitu ya. Mudah-mudahan
di cycle kali ini teman-teman bisa exit dengan proper timing, dan ya nanti itu kita guide sama-sama ya di momen market start rally lagi ya. For now teman-teman, kalau kalian punya spare cash ya, Anda harus considering di mana kira-kira Anda bisa start melakukan DCA masuk lagi. Intinya adalah prefer mana, pegang cash atau kalian pegang aset kripto atau kalian pegang Bitcoin ya. Ini beda-beda ya perspektif dan pemanfaatannya teman-teman ya. Nah, sekarang kita mau bahas dulu sedikit tentang progres daripada si total 1, 2, dan 3 ya. Sebenarnya saya ngomong cukup panjang juga teman-teman ya di bagian starternya. Oke, we're gonna review it quickly teman-teman sekalian. Kalau kita lihat total 1 adalah keseluruhan crypto market cap termasuk Bitcoin, Ethereum, dan juga seluruh altcoins. And what I can see right now adalah we are consolidating di range sekitaran 2,1 sampai 2,6 triliun dollar ya, dengan support resistance itu di kisaran 2,1 triliun dollar ya. Kalau misalnya kita ngelihat market cap kripto turun ya, karena ini dari perspektif weekly, jadi kita perlu anticipating dengan closingnya membentuk bearish engulfing di week ini ya. Berarti ada kemungkinan tekanan jual masih bisa berlanjut. And where's our next stop? Ya probably kalau saya boleh guessing adalah di exponential moving average 21 di kisaran lebih kurangnya 2,2 triliun sampai 2,17 triliun dollar ya. Which is kalau dari sekarang masih ada kemungkinan overall crypto market cap bisa turun up to 5%. Nah, teman-teman siap nggak tuh ya untuk nge-hold koin-koin kalian untuk ketika dia drop more than maybe 10 or 20% lagi untuk altcoins-nya, atau mungkin untuk Bitcoin-nya mungkin drop sampai kisaran ya let's say 60 maybe 60,000 dollar teman-teman, atau mungkin 63,000 dollars ya. Nanti kita lihat lagi nanti analisisnya seperti apa, akan saya inform kembali melalui next video update untuk yang Bitcoin. Nah, total 1 kita ngelihat dia konsolidasi, ada possibility dia creating base di sini before finally dia lari teman-teman. Dan kalau kita ngelihat ya based on ya previous historical data ya, the next bull run adalah ketika all time high sebelumnya dari total 1 berhasil di take out gitu. Nah, itu secara merata kita ngelihat kripto itu mengalami bull run termasuk altcoins-nya. Karena kalau kalian lihat kapan dia breakout-nya itu adalah Desember 2020. Ya, kalau kalian ingat Bitcoin pada sekitar 2020 itu sekitaran November aja tuh sebenarnya udah deket ATH-nya dan udah menuju new ATH. Tapi kripto yang lain itu belum teman-teman sekalian. Nah, ini menyusul di Desember total 1, which is kalau kita ngelihat sekarang lebih kurangnya mirip ya. ATH Bitcoin-nya udah dapet, tinggal Ethereum, kemudian beberapa kripto lainnya seperti Solana, yang big cap ya kita ngomong teman-teman, seperti Solana, mungkin Dogecoin ya. Dogecoin kayaknya nggak sih teman-teman ya. Cardano saya juga nggak tahu sih apakah possible gitu. Bahkan BNB menariknya ya, BNB aja udah new all time high gitu loh, lebih dulu daripada Ethereum, dan dia berarti ngeflip ya speed growth daripada si Ethereum ya. It's quite interesting dengan kondisi saat ini. Nah, total 1 ya lebih kurang sekarang konsolidasi, possible untuk dia creating higher high. Meanwhile teman-teman, seluruh mata kelihatannya tertuju pada total 2. Ya, kalau kita ngelihat total 2, at least dari perspektif time frame daily pun di sini masih ada possibility loh dia bergerak creating new higher low dibanding dengan total 3 yang technically dia sudah breakdown daripada channelnya gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat tekanan atau pressure terhadap si altcoins masih bisa berlangsung ya, itu mungkin sejatinya normal teman-teman sekalian ya, karena kita ngelihat dari segi trennya dia gagal untuk break and close di atas previous support resistance, and then rejection kembali terjadi, testing terhadap exponential moving average 21. Kalau bisa survive harusnya bagus ya, harusnya bagus teman-teman. Bisa jadi titik bottom mungkin buat sebagian crypto aset yang kiranya tertekannya udah parah ya, mungkin bisa segera mungkin terbentuk. Itu untuk total 3. Sementara kalau total 2 kita ngelihat at least slightly better dibandingin dengan total 3 yang technically dia udah create lower low. Nah, ini mungkin karena publik masih anticipating Ethereum ya. Jadi mereka mungkin expecting, walaupun Ethereum mungkin nggak sesukses ETF-nya untuk si Bitcoin, tapi ya saya rasa dengan statement-statement Gary Gensler yang sekiranya dia bilang kayak udah beberapa indikasi lah dia tunjukkan, kayak di sini Gary Gensler bilang fully approved ya, dan kata dia mungkin estimasinya September gitu, bisa lebih cepatnya ya mungkin teman-teman sekalian ya, but we never know ya, we never know. Kita nggak mau terlalu banyak berspekulasi, cuma saat ini ya saya lihatnya adalah ETF-nya segera di-approve. Kalau misalkan di-approve itu bisa membuka ya gerbang liquidity untuk masuk ke dalam market altcoins. Itu aja ya setelah Ethereum di-approve teman-teman ya. Bayangkan sekelas Ethereum ya menjadi queen ya atau king daripada altcoins ya, harusnya sih membuka liquidity lebih banyak untuk bermain di
altcoins ya, lebih kurangnya. Jadi nggak cuma di Bitcoin, tapi institusi nanti suatu saat juga akan melihat memanfaatkan Ethereum sebagai ya salah satu aset yang akan mereka perdagangkan. Selain daripada itu, ya membuka kesempatan untuk yang lain-lainnya juga untuk suatu saat nanti mungkin punya ETF-nya diperdagangkan teman-teman sekalian. Karena altcoins Ethereum diakui, dan itu artinya yang lain juga harusnya bisa diakui sekiranya seperti itu ya. It's gonna be good ya, but it takes time teman-teman. Dan kenapa September ya? Ini jadi pertanyaan gitu. Apa jangan-jangan September itu karena berbarengan dengan The Fed akan melakukan cut rate? Ya, karena seperti yang kita tahu saat ini, the highest probability the Fed akan melakukan cut rate itu di tahun 2024 adalah di bulan September. Kalau kita lihat meeting pada bulan September, itu sekitar 61% ya, the Fed atau publik percaya the Fed akan melakukan cut rate jadi 5% atau 5,5 sampai 5,25% dari terakhir 5,25 ya. Bareng tuh timingnya ya. I don't know guys ya. It's very interesting. Oke. Nah, berikutnya kita mau bahas Ethereum-nya juga teman-teman sekalian ya. What is going on with Ethereum? Sebenarnya Ethereum kalau kalian zoom out a bit ya, ini tuh cuman sedikit lagi ya, Ethereum bisa mencapai ATH barunya gitu loh. Di sekitaran 4.600 terakhir, dia bisa claim 4.000 dolar aja, dia udah akan meng-unlock possibility untuk dia rally lebih signifikan. Ya, ini kalau kita coba untuk breakdown analisisnya, saya coba untuk clear out dulu this one, and let's take a look here. Ini ada satu resistance yang sangat powerful, dan itu di kisaran 3983. So far, resistance itu benar-benar di-respect oleh pergerakan Ethereum hingga saat ini ya. Kita bisa lihat teman-teman, 3983 itu masih menjadi tahanan kuatnya ya. Di sini mengalami rejection 1 kali, 2 kali ya, kemudian sempat break and then fake out, dia turun ke bawah ya. Setelah dia naik, ketahannya di mana? Pas di resistance yang sama di level atau range area tersebut. Rejection terakhir juga sama setelah euforia akibat ETF di approve ya teman-teman sekalian. Kita ngelihat dia nanjak sampai 3983 kegetok gitu ya, ada rejection, ada tekanan, dan harganya kembali turun. Apakah separah itu? Sebenarnya nggak juga kalau kalian gunakan exponential moving average 8 dan 21. On the weekly perspective, ini posisinya pun sebenarnya masih technically cenderung bullish. Mungkin kalian considering, wah ini bagaimana kalau menjadi double top ya, dan lain sebagainya. Kapan bisa dikatakan sebagai double top? Once dia tidak mampu create higher low. Dan saat ini teman-teman sekalian, ini kan kita ngelihat ya, waktu dia euforia setelah ETF di approve, itu terdapat imbalance yang begitu besar teman-teman sekalian. Jadi there's a lot of order yang masuk di sini, tapi itu nggak terpenuhi gitu loh. Nggak ada sellers pada saat itu. Ya, there's so low down on supply. Meanwhile, demandnya signifikan karena secara serentak tiba-tiba jebret masuk ya, mengikuti sentimen yang sangat positif. Dan kalian ingat gak apa yang terjadi pada saat 20 Mei itu? Ya, rata-rata altcoin sih pumping ya teman-teman sekalian. That's why saya pikir game changing buat altcoins. Mungkin start ngeliat altcoins bener-bener bisa rebound lagi, atau ya bisa dibilang semi-semi alt season. Mungkin salah satu faktornya adalah melihat dari Ethereum-nya juga. Kalau Ethereum-nya mendukung, ya saya rasa altcoins yang lain juga akan kebagian money flow, walaupun nggak sesignifikan daripada main karakternya ya, yaitu si Ethereum itu sendiri. Sekiranya seperti itu. So for now teman-teman sekalian, we are in the middle of testing daripada si imbalance. Terus kalau misalnya kita abaikan imbalance itu, sebenarnya ada satu range area support resistance yang kemungkinan besar akan dites oleh Ethereum, dan itu adalah di kisaran range area 3270 ya, more or less ya teman-teman. Di sini ada support resistance, oke? Dan kalau saya gunakan Fibonacci retracement from the bottom to the top, kalian lihat confluence-nya di mana? Adalah 62% retracement. Saat ini kita ongoing testing 50% retracement di 3377. Kemudian kalau lower dari itu, let's say Bitcoin juga masih tertekan, Bitcoin masih create lower low, let's say dia nge-spike down lewatin 65.000, mungkin ngejar ke 64.000, ya berarti Bitcoin very likely akan testing sampai ke 3.250 dolar, di mana di situ terdapat confluence antara Fibonacci dengan support resistance sebelumnya. Dan kalau kita ngelihat, ya sangat besar lah harapannya kita bisa mendapati yang namanya higher low potential pada area tersebut. Jadi kita lihatnya nanti seperti ini teman-teman sekalian ya. Itu ekspektasi sementara. Kita ngelihat tekanan jual masih berjalan, as long di lower time frame juga secara struktur masih bearish ya. Kita ngelihat sekarang udah testing imbalance di bawah 3250, lebih kurangnya di area ini sudah semakin dekat ya. Tinggal pertanyaannya adalah apa ya yang menunjukkan kalau selling pressure daripada Ethereum sudah mulai slowing down. Dan so far yang saya lihat adalah we have this trend line
ya. Di sini ada satu trendline possible untuk menjadi salah satu acuan untuk kita lihat ya, apakah Ethereum sudah ready untuk reversal atau tidak. Dan selama trendline itu belum di breakdown ya, belum di breakout ya, berarti tekanan jual masih bisa berlanjut. Kemudian teman-teman di sini ada support resistance ya. Kalau kalian lihat ini kan udah di flip nih, berpotensi menjadi resistance pada saat next reboundnya. Nah teman-teman harus perhatikan gitu, karena kalau kita ngelihat dari segi indikator sebetulnya sih ada potensi kok untuk kita melihat terjadinya divergence ya. Histogramnya begitu, MACD-nya sendiri begitu. Kemudian kalau kita lihat dari RSI juga sama ya, setelah masuk oversold sekarang kita ngelihat posisinya agak di atas gitu loh. Jadi selling pressure terhadap Ethereum mungkin no longer significant ya. Mudah-mudahan dia udah mendekati range area bawahnya teman-teman, dan kalau kalian melihat ada reversal saja baru kalian considering kalau kalian mungkin mau start top up ya, bukan top up lah, kalau kita bilang mau start untuk melakukan reakumulasi, buy lagi on the spot, atau misalkan kalian ibaratnya mau start buy on the futures ya, mau melakukan long terhadap Ethereum, itu juga mungkin sebaiknya tunggu sampai ada reversal yang proper dulu. Selama itu belum terjadi ya do not rush ya teman-teman. Kalian lihat sekarang dari segi struktur, apakah mengatakan bahwa ini sudah reversal? Jawabannya belum ya. Even terakhir waktu kita ngelihat tadi ya, bisa dibilang dia sempat berusaha untuk take out ya, dia going up. Tetap aja teman-teman, once the pressure so significant ya, kita ngelihat nggak creating yang namanya high low, tidak ada penurunan atau pullback yang cenderung korektif, melainkan turun yang begitu impulsif, ya kamu juga jangan pasang badan gitu loh. Ya ketika pisau lagi terjatuh, seperti yang saya bilang berkali-kali, pisau lagi jatuh, biarkan dia terjatuh di lantai dulu, baru kemudian kalian ambil, supaya kalian tidak berdarah, sekiranya seperti itu. So for now, dengan selling pressure masih berlangsung, ya I think it's wise ya teman-teman, atau bijak untuk kita stay away, tidak langsung buru-buru masuk di market. Nah kadang kan gitu ya teman-teman, ketika Anda melihat harga lagi turun, oke beli. Ya pas naik sih Anda happy-happy aja gitu, tapi apakah naiknya benar-benar reversal? Kan nggak juga ya. Tapi terkadang ada pun orang-orang yang ya dia beli tapi ekspektasinya adalah di titik itu dia beli mengalami reversal secara total, ya nggak bisa gitu juga. Ya kita juga harus lihat sentimen pasar, apalagi kondisi makro nih yang lagi dalam kondisi ribet teman-teman sekalian. Ya FOMC kemarin kalau udah dovish udah harusnya ini market rata-rata rebound, tapi faktanya FOMC juga tarik ulur ya, The Fed juga tarik ulur, mungkin memperpanjang proses ya bisa dibilang pendarahan ini untuk satu titik mereka dapatkan satu momentum ideal, baru kemudian market totally reverse. Ya itu sementara sih untuk Ethereum teman-teman sekalian. Ada Ethereum, kemudian ada total 3 ya. Tadi yang saya belum review adalah USDT dominance dan juga Bitcoin dominance ya. Mungkin ini besok aja kali ya pada saat live streaming. Karena tadi saya terbawa suasana terlalu seru ngomongin tentang sentimen dan kondisi market, di mana rata-rata retail itu malah cenderung terbalik dari segi mindsetnya, dan disinilah menjadi kendala teman-teman sekalian ya. Tapi saya harap ya teman-teman bisa mendapatkan sesuatu dari omongan yang saya coba sampaikan ya, and you can see this as an opportunity atau sebagai kesempatan untuk kalian exit dari market. I don't know ya, itu kembali lagi depend on masing-masing juga, dan saya tidak mau memberikan komentar lebih jauh karena ya masing-masing punya keuangan, masing-masing punya kondisi yang mengerti. Uang yang dimasukin uang panas atau uang dingin, kalian memang rencana mau jadi investor atau kalian sebenarnya awalnya trading terus jadi investor, ya kan, itu beda-beda teman-teman. Tapi ya itulah lebih kurangnya ya. It's gonna be fun to take a look on the market ya selama 3 bulan 4 bulan ke depan. Hopefully yang bertahan bisa dapat kesempatan make money dengan kondisi yang lebih baik lagi. Oke, God bless to you all, happy weekend, and see you guys again in the live streaming. Cheers, bye bye guys.